Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Peserta pelajaran bahasa Al-Quran yang menuju untuk memahami Al-Quran dan yang berbentuk tulisan Arab, karena di dalam tulisan Arab itu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad menurut bahasanya. Oleh karena itu, tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia mengabaikan bahasa Al-Quran. Sekarang tibalah saatnya untuk melanjutkan pelajaran kedua. Pada pelajaran pertama yang lewat, ada 4 kali pertemuan, kemudian ada LKS, lembaran kerja soal, dan alhamdulillah ada yang sudah memperlihatkan lewat WhatsApp, sehingga ada yang benar, memang ada yang sedang mengerjakan. Maka untuk itu boleh dilanjutkan untuk mengikuti pelajaran kedua. Namun tidak dibatasi untuk pelajaran ini. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa pola kalimat pada pelajaran pertama itu adalah pokok kalimatnya kata penunjuk atau isim isyarah, sedangkan sebutannya adalah kata benda atau kata sifat. Nah, sekarang pelajaran kedua pola kalimatnya adalah yang menjadi pokok kalimatnya adalah nama atau nama orang atau benda. Jadi tidak kata penunjuk lagi. Nama atau nama orang atau jabatan atau benda. Kira-kira kalau dibawakan ke bahasa Indonesia, ya misalnya kita membuat pokok kalimat rumah itu, atau nama orang misalnya Mahmud. Itu susunan dari kalimat yang kedua. Nah, pelajaran kedua. Di sini Ustadz tuliskan sebagai topiknya adalah Khalil. Khalil ini nama orang. Kemudian sebutannya nasyid. Lalu bagaimana kita memberi baris harkat? Adalah dia berbaris depan. Tidak pakai tanwin. Nanti akan dibahas pada pelajaran lebih lanjut. Jadi yang jelas, kalau nama orang ialah diberi baris depan. Jadi Khalilun, Khalilu, ya si Khalil. Jadi si Khalil. Lalu bagaimana si Khalil? Nah, sebutannya adalah nasyitun. Nah, kalau sebutan ini tetap berbaris depan atau boleh baris dua. Kemarin kan sudah dipelajari pola 1. Misalnya haza kitabun, hazihi madrasatun. Itu pelajaran 1. Nah, pelajaran kedua, Khalilu nasyitun, si Khalil rajin. Nah, itu topiknya. Di sini Ustadz jelaskan dari keterangan-keterangannya pada pelajaran kedua ini dikemukakan pokok kalimat yaitu nama atau nama orang, benda, ataupun jabatan seseorang. Sedangkan sebutannya kata benda, jabatan atau perilaku seseorang atau karakter. Mari kita lihat susunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Misalnya di sini Buya tuliskan Khalil rajin. Nah, itu contohnya. Khalil rajin. Nah, berarti Khalil sama dengan pokok kalimat. Dia mesti baris depan. Itu sebab undang-undangnya begitu. Kemudian rajin
adalah sebagai sebutan. Nah, jadi andai kata ini dikasih bahasa Arab, jadi khalilu, khalilu, rajinu, begitu. Ya, tapi ini bahasa Indonesia tentu rajin saja. Nah, terus nomor 2, halimah, solehah. Halimah ini ada 5 kependekan halimah. Halimah sebagai pokok kalimat, sedangkan solehah sebagai sebutan atau khabar. Jadi di sini halimah biasanya kalau bahasa Indonesia itu dikasih adalah untuk disunting seindah-indah bahasanya. Halimah adalah orang yang soleh. Nomor 3, ustadz mahir atau pandai. Jadi ustadz sebagai pokok kalimat, mahir sebagai sebutan. Misalnya hujan turun. Jadi hujan turun pengertiannya sini bukan kata kerja, yaitu karakter hujan itu turun ke bawah. Jadi hujan pokok kalimat turun sebagai sebutan, tapi ini turunnya bukanlah dipakai kata kerja nanti. Kemudian yang terakhir dalam contoh bahasa Indonesia, Islam adalah, tapi adalah tidak dituliskan Islam agama atau aturan. Ya, jadi Islam adalah agama. Ini kira-kira yang akan kita bahas. Kalau pelajaran yang lampau, yang 4 kali pertemuan itu beda. Ini, itu, ini, itu. Cuma ada kalimat positif, ada negatif, ada intergatif. Nah, ini pun nanti begitu juga. Jadi yang perlu diingat adalah pokok kalimatnya, nama orang, jabatan, atau benda. Jika dibuat kalimat dalam bahasa Arab seperti ini ya. Jika dirubah ke dalam bahasa Arab tek-teknya 5 ini, maka seperti ini dia. Khalilun, khalilu, nasyitun. Ya, Syekh Khalil adalah rajin. Kemudian halimatu, tidak boleh halimata, tidak boleh halimati, mesti halimatu. Kenapa halimatu? Karena berfungsi sebagai pokok kalimat. Tapi kalau pelajaran pertama tadi sampai hari kiamat tetap haza, hazihi, zalika, tilka. Kalau ini enggak, menurut undang-undang kalau dia sudah kata benda, jabatan, maka baris depan halimatu solihatun. Solihatun. Jadi dulu sudah Buya sampaikan bahwa kata benda itu ada yang berbentuk muannas juga. Apalagi ini karena Halimah adalah muannas. Coba ingat enggak apa tanda Halimah? Selain nama orang si Halimah, kemudian ada di sini tambah maka dipakailah solihatun. Solihatun. Tapi kalau di sini misalnya Khalil, si Khalil adalah orang yang soleh, maka jangan dikasih solehah, ya dikasih saja solihun. Solihun. Jadi kalau ini al-ustaz, ini dia. Jadi al-ustazu mahirun. Ya, mahirun. Tapi al-ustaz di sini sudah pakai al. Ini nanti akan diterangkan. Jadi al-ustazu mahirun. Ustadz itu adalah seorang mahir. Ini salah, bukan guru, tapi adalah mahir. Mahir itu artinya pandai, ya, pandai. Kalau enggak jadi guru dia kan. Paham ya? Jadi ini pokok kalimatnya adalah nama orang atau jabatan. Nah, lihat kalimat yang tadi al-mataru. Al-mataru tadi hujan, dikasih alif lam. Al-mataru nazilun. Nazilun berarti yang turun. Jadi ini karakter ini isim fa'il, bukan nazala. Kalau nazala dibuat telah turun. Jadi hujan itu sifatnya adalah turun, berarti sedang turun. Kemudian yang terakhir tadi al-islamu. Dinun. Al-islamu dinun. Islam itu adalah agama atau tatanan. Tatanan itu peraturan. Nah, jadi di sini di pelajaran kedua ini nama orang tidak pakai alif lam, sedangkan jabatan pakai alif lam. Begitulah kira-kira
begitulah pelajaran yang kedua ini. Jadi sudah dua pola ya. Beginilah susunan pokok kalimat dengan sebutan pada pelajaran kedua. Berbeda pada pelajaran pertama, yang susunan pokok kalimatnya kata penunjuk, berbaris, atau harkat tetap. Itu ingat tuh. Seperti yang dalam beberapa potongan yang ditemukan dalam Al-Quran ya. Sebutannya kata benda atau kata sifat. Itu yang pertama. Sudah berlalu, namun perlu selalu diingat. Jadi Buya sampaikan perlu diingat. Itu makanya kalau kata orang-orang pandai bahwa dapat pengetahuan itu kalau diulang-ulang, sehingga menimbulkan pengetahuan baru. Sedangkan pola pelajaran kedua ini, pokok kalimatnya kata benda, bukan kata penunjuk. Maka ditekan kata benda, bukan kata penunjuk. Itu yang diingatkan dan diingat dulu. Untuk itu perlu diingat undang-undang penyusunan antara pokok kalimat dan sebutan di pelajaran kedua sebagai berikut. Ini dia. 1. Jika pokok kalimat nama orang atau nama kota, itu pertama dulu, tidak boleh pakai al di depannya seperti ini. Misalnya Al-Jakarta, salah. Karena dia sudah nama kota. Atau Al-Badang, ini Al-Badan sebenarnya. Orang Arab tidak pandai menyebut badan. Kalau di Padang Panjang dia mengatakan badan Banjang, badan Banjan. Jadi misalnya ini Al-Bagan Baru, Pakan Baru, Bagan Baru, pakai al salah. Al-Usman nama orang, Al-Mahmud. Makanya ada juga orang bernama Al-Muhammad, agak geli juga kita mendengar. Ya karena nama orang. Kalau nama orang misalnya Ahmad Al-Ahmad, misalnya Butet Al-Butet, jadi tidak dipakai. Ya. Kalau Arab, ya, tapi kalau yang bersangkutan terserah. Jadi 5 buah kata ini sebagai mewakili kata-kata yang lain salah, ya. Jadi ini kan mewakili nih. Salah, apa salahnya? Karena dia pakai al. Ya, al di awal katanya atau melengket di depannya. Yang benar dihilangkan al. Ya, dihilangkan al. Mari kita perhatikan susunan kalimat yang benar. Lihat sini. Ini dia. Badan. Padang atau badan. Padang. Padang. Nazifatun. Nazifatun itu artinya bersih. Jadi di sini ini sebutannya. Kenapa dibuat mu'annas? Karena kalau kota dihukum mu'annas. Begitu undang-undangnya nanti. Jadi Padang nazifatun. Jakarta wasi'atun. Jakarta luas, lebar. Wasi'atun. Ya. Bagan Baru jayyi. Ya, ini pakai tasdid sebenarnya. Bagan Baru jayyidatun. Jayyidatun. Kemudian Usmanu salihun. Usmanu salihun. Berikut apa bacanya? Mahmud. Mahmudu. Ya, tidak boleh Mahmudah karena pokok kalimat. Asal pokok kalimat dia berbaris depan. Ini untuk sementara ya. Jadi Mahmudu Zaki. Ya. Bersih atau pintar boleh. Kalau dia perempuan, coba. Misalnya, ini. Ini kan Aisyatu salihatun. Aisyatu salihatun. Kalau dipindahkan Zaki bagaimana? Coba terka dulu. Aisyatu zakiyatun. Zakiyatun. Ya, zakiyah. Kalau perempuan dia tentu suci atau pintar, bertukar dia menjadi zakiyatun. Nanti akan dibahas bentuk-bentuk kata ini. Yang penting sekarang adalah
polanya dulu. Jadi sudah memasuki 2 pola ya. Pola pertama kata penunjuk, biar diulang-ulang. Kata penunjuk, sebutan kata benda. Sedangkan pola kedua ini, kata benda, pokok kalimat, kemudian kata sifat atau kata benda di belakangnya. Tapi kalau dia nama orang tidak pakai al, kalau nama benda biasa atau jabatan pakai al. Jadi kata Padang, Jakarta, Pekanbaru, Usman, Mahmud, dan Aisyah tidak pakai al. Ingat ya, tidak pakai al. Kenapa? Karena sudah jelas. Ya, karena sudah jelas. Kalau pesantren belajarnya karena dia ma'rifah. Jadi yang jadi pokok kalimat mesti jelas. Ya ma'rifah, tidak boleh samar-samar. Ya, memang ada nanti pokok kalimat nakirah. Itu pelajaran yang sudah halus-halus itu, yang sudah detail-detail nanti dipelajari. Nah, guna diberi al untuk memperjelas, namanya ma'rifah. Nah, itu sebabnya dikasih al. Lalu kalau dia sudah nama orang, ya sudah jelas untuk apa. Ya, nama orang dan nama kota sudah jelas, tidak perlu. Mafhum? Mafhum bi? Mafhum. Ya, mafhum bi. Nah, adapun harkat akhir kata, ingat ya, adapun harkat akhir kata atau baris akhir kata yang berfungsi sebagai pokok kalimat, dia pokok kalimat. Lalu bagaimana akhirnya? Nah, ini yang Buya sebutkan tadi, berbaris depan. Nah, dikenal dengan istilah marfu'. Nah, jadi marfu' itu di atas baris depan ya, baris depan. Akan tetapi kata Padang jangan dibuat nanti Padangu atau dibuat Jakartau. Ya, cukup Padang saja, Jakarta. Kalau tepat Pekanbaru ialah Ru. Tapi kalau Padang jangan kan Padangu, Nazifatun, jangan ketawa orang nanti. Batu Sangkaru, jangan. Ya, Kampung Kalawiu. Jadi kalau sudah apa ada, bukan berasal dari Arab, itu alasannya. Ya, dibaca tetap apa adanya. Sedangkan nama Usman, Mahmud, Aisyah, itu diberi baris depan saja. Tidak berbaris 2 depan. Memang ada yang tadi itu kajian yang lebih halus juga tuh. Dengan bunyi un. Ya. Jadi tidak dikasih un. Seperti tertulis pada beberapa kalimat di atas. Tapi sayang ini diktatnya tidak ada baris Arab gundul. Arab yang tidak berbaris. Kemudian undang-undang kedua, jika pokok kalimatnya nama ya, seperti nama lafadz yang mulia, ini kita bermohon minta ampun kepada Allah. Ini dia, jika pokok kalimatnya nama seperti nama yang mulia, lafadz yang mulia, atau disebut dengan istilahnya lafzul jalalah, lafzul artinya lafadz, jalalah yang mulia, yaitu Allah. Maka kata Allah, ini tulisannya Allah, tulisan Arabnya ini, kelihatannya pakai al, kata Allah, ya. Di halaman 4, selain dia, maksudnya dia Allah adalah suatu nama, mungkin karena ada pula kelihatannya al di depannya. Apakah kata al itu tambahan atau aslinya memang begitu? Yang jelas terpenuhi syarat untuk menjadi pokok kalimat. Itu ya. Adapun pembahasan asal-usul kata Allah, apakah pakai al aslinya atau memang sudah demikian adanya, nanti diperdalami lagi. Nanti diperdalam. Al-Quran ada mengatakan, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah ahlinya jika kamu tidak tahu. Kita tidak memperdalam ini. Kita hanya memperdalam bahasa Allah, dia adalah nama. Apakah itu pakai al atau memang sudah begitu? Ya. Tapi nanti bisa juga dicari ya. Selanjutnya yang menjadi pokok kalimat adalah
kata jabatan seperti yang disebutkan di atas, dan kata benda. Kata benda itu ada kata benda nyata, memang betul-betul benda, dan ada kata benda abstrak. Nah, mungkin agak aneh juga mendengar ya kata benda abstrak. Contoh kata benda nyata atau jabatan seperti guru, dokter, petani, muazin, tukang, supir, dan lain-lain. Nah, yang seprofesi. Kemudian ada kata benda nyata seperti hujan, rumah, mobil, buku, kertas, gunung, pena, dan lain-lain. Sedangkan kata benda abstrak seperti pertolongan. Nah, lihat, pertolongan, pujian, kebaikan, kebaikan 2 kali ya. Kebaikan, kemudian pendapat, itu nama abstrak. Itu dan lain sebagainya. Semua kata benda, bentuk jabatankah, bentuk nama, benda abstrakkah yang nyata, jika berfungsi sebagai pokok kalimat atau mubtada atau subjek, wajib pakai al. Nah, ini pelajaran kita yang kedua ini. Melekat di depan kata benda tersebut. Nah, ini contoh. Tadi misalnya mudarrisun. Tapi kalau dia belum pakai al, boleh baris 2 depan mudarrisun. Sekarang dikasih al. Al-mudarrisu. Hilang tanwinnya. Misalnya tadi tabibun. Dikasih al. Al-tobi. Jangan dibaca al-tabib. Ini yang perlu nanti akan diterangkan lagi nih. Jadi al ini kalau masuk ke huruf-huruf tertentu, ada nanti alnya tidak berbunyi menjadi at dia, ada yang lepas menjadi al. Itu maka nanti akan diterangkan caranya bahwa huruf alfabet atau hijaiyah Arab itu terbagi 2. Ada namanya huruf matahari, ada namanya huruf bulan. Makanya ada huruf qamariyah, ada huruf syamsiyah. Qamariyah bulan, syamsiyah adalah matahari. Cara membacanya nanti, itu dia. Misalnya ini kan al disambut mim. Maka jangan dibaca amma, ammu, tapi almu. Al-mudarrisu. Kalau pokok kalimat dia. Kalau ini dibaca, jangan dibaca al-tabib, tapi lengket dia. At. Jadi kalau begitu, huruf mim jelas huruf apa? Huruf bulan. Qamariyah. Sedangkan to huruf apa? Huruf matahari, syamsiyah. Sedangkan fa coba apa? Coba baca. Bagaimana membacanya? Al-falah. 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 Jangan dibaca ab ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang azan, kadang-kadang salah juga dia. Aturannya dibaca hayya 'alas shalah. Betul. Dibacanya hayya 'alal shalah. Berarti belum paham ya. Jadi ini al-muazzin, mim. Caranya nanti itu ada kita buat caranya. Caranya untuk sementara cara membaca mengukur. Kan jumlah huruf hijaiyah itu berapa itu? 28 apa 26? 27. Dari alif, ba, ta, sa, jin. Bagaimana mengukur bahwa ini huruf syamsiyah, bahwa ini huruf qamariyah? Caranya sangat mudah. Dikasih al di depannya, ya. Ya, mudah dikasih al di depannya. Saya contohkan begini ya. Ini. Misalnya ini huruf Arab ya. Mengukurnya dikasih al seperti ini dulu. Dah. Sekarang kita mau mentes huruf ba. Misalnya ini ba. Coba bagaimana membacanya itu? Alba. Alba. Berarti kan keluar L-nya. Berarti huruf apa itu ba?
huruf qamariyah atau huruf Qamariyah. bulan. Itu caranya. Misalnya kita mau mentes ta. Nah, mau mentes ta. Nah, coba masukkan al. Atta. Alta atau atta. Atta. Nah, atta berarti dia huruf Syamsiah. syamsiah. Begitu. Ya begitu ya. Begitu caranya. Belajar itu makanya waktu mestinya mulai dari tingkat-tingkat MDA itu diajarkan, itu makanya bagaimana menulis huruf pisah-pisah, menyambung itu lancar hendaknya anak-anak muslim. Nah sekarang ini tadi ya, jadi al-mudarris, at-tabib, al-fallah. Ini bukan ini ada tasdidnya itu al-fallah ya. Bukan falah tapi al-fallah. Ada tasdid sayang tidak tergambar ya. Ini petani artinya. Itu maunya maka disebut kaum fallah. Al-fallah. Muazzin adalah orang yang memberi tahu waktu masuk. Ya, orang yang memberi izin bahwa sudah izin melaksanakan sholat. Nah, ini apa bacanya coba? An-Najjar. An-Najjaru. An-Najjaru. Kasih baris depan semua dulu nanti. Dia jadi pokok kalimat. Kalau ini apa bacaannya? As-Sa'iq. Asa. Ditekan. As-Sa'iku. Kalau ini? At-Tajiru. 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 Ini? Al-Muslim. Al-Muslimu. Ini Al-Matari. Al-Mataru. Ya, baris depan. Ini Al-Baitu. Ya, Al-Baitu. Ini As-Sayyaratu. As-Sayyaratu. Ini ini salah ya tulisannya. Ini Al-Kitabu. Ya, betul. Salah. Ya, itu dia. Al-Kitabu. Nah, ada ini Al-Wariku. Al-Waraku. Ini Al-Jabalu. Ini Al-Qalamu. Qam. Ya, Al-Qalamu. Ini An-Nasru. Ini Alhamdu. Ini dia dalam Fatihah. Ini abstrak ini apanya? Kata bendanya, pujian. Itu makanya alhamdu. Ini al-birru. Kebaikan, ya. Ini ar-ra'yu. Pendapat. Ini al-fathu. Jadi ini bakal akan jadi pokok kalimat. Jadi selain dari nama orang, jabatan, kemudian kata benda nyata atau abstrak. Nah, jika dibuat pola kalimat subjek predikat, maka susunannya sebagai berikut. Ini. Coba, ini kan tidak ada barisnya, tapi sudah bisa berbarisan. Coba, silakan. Bagaimana? Nomor 1. Al-mudarrisu nasyitun. Nah, ya. Jadi guru laki-laki itu rajin. Nah, terus ini kalau di tengah salah-salah baris nggak apa-apa. Al-muazzin. Apa barisnya? Al-muazzinu imun. Ya. Muazzin adalah karakternya berdiri, ya. Terus apa lagi? Al-mudarrisatu zakiyatu. Ya, zakiyatun. Ya. Zakiyatun. Ya, sebenarnya ini pakai alif ini ya. Zakiyatun. Ya, zakiyatun. Terus di sini al-baitu wasi'un. As-sayyaratu jadidatun. Kalau ini al-jabalu ali. Cukup begitu. Aslinya memang aliun, tapi ali.
Ya ini berat bacaan. Jadi al-jabalu ali, gunung itu tinggi. As-sayyaratu jadidah, mobil itu baru. Al-baitu wasi'un, rumah itu luas, lebar. Al-mudarrisatu, guru perempuan itu zakiyah, ya orangnya bersih, pintar. Al-muazzinu qaim, muazzin itu orang yang berdiri. Al-mudarrisu nasyitun. Nah, inilah pelajaran kita sudah 2 model di buku 1. Tapi kalau nama orang misalnya Usmanu nasyitun. Nah, kalau di sini misalnya andai kata di sini buat Aisyah bagaimana? Coba, ayo. Aisyatu qaimatun. Iya. Aisyatu qaimatun. Coba kalau di sini misalnya Ahmad. Ahmad Zakiya. Ahmadu Zakiyun. Ahmadu Zakiyun. Zaki. Ada anak saudara kita di kampung namanya Zaki. Zaki. Mudah-mudahan menonton Zaki ya. Zaki. Inilah kira-kira pelajaran yang akan kita, bukan kira-kira maksudnya, inilah jumlah-jumlah pelajaran di buku 2 ini. Makanya bagi peserta bahasa Arab Al-Quran, ya supaya rajin-rajin, nanti akan bertemu bahwa Al-Quran itu sebagai bacaan biasa, maksudnya bacaan lancar yang menurut struktur bahasa kita paham. Jadi itu maksudnya, makanya afala tadabbaruna Al-Quran, bisa mentadabbur Quran, ya bisa paham dari susunannya paham, kemudian hubungan sama ayat paham, sehingga masuklah menjadi pola pemikiran, sehingga menjadi dalil bagi kita, menjadi hujah bagi kita hidup. Maka kita mengertilah bahwa Al-Quran sebagai pedoman. Sampai di sini pelajaran kedua. Mudah-mudahan insya Allah kalau nanti Allah mengizinkan kita lanjutkan lagi. Dan sama halnya seperti pelajaran pertama, beberapa kali pertemuan. Kemudian baru nanti ada juga LKS-nya. Ya step by step, khutbah wa khutbah. Ya lama-lama nanti tidak terasa bahwa kita sudah mempunyai ilmu dengan bahasa Al-Quran. Ya, kita tutup dengan doa. Semoga kita bisa paham dan bertahan tabah. Allahumma Fakihna fitin. Boleh fakihna. Allahumma fakihna fitin wa alimna al-hikmah wa ta'wil wa alimna lughatal Qur'ani. Na'udzubika min qalbi la yasha. Kami berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsil la tasba', dari nafsu yang tidak kenyang. Wa min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.